warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yopi Nugraha, NIM 232441310002, Prodi Teknologi Pangan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bahan pangan serealia dan kacang-kacang. Langsung saja ke materinya, yaitu yang pertama, struktur umum serealia dan kacang-kacangan. Serealia merupakan biji-bijian yang merupakan sumber karbohidrat utama di dunia. Struktur umum biji-bijian serealia terdiri dari 3 bagian besar, yaitu kulit biji, butir biji atau endosperm, dan lembaga atau embrio. Kulit biji disebut sekam, sedangkan butir biji dan embrio dinamakan beras. Kacang-kacangan termasuk famili leguminosa atau disebut juga polongan. Contoh kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang gude, kacang merah, dan lain-lain. Manfaat serealia. Manfaat serealia adalah sebagai berikut. Serealia bermanfaat untuk keberlangsungan dan kesehatan hidup manusia. Yang pertama, menurunkan resiko penyakit jantung. Yang kedua, menurunkan resiko penyakit stroke. Yang ketiga, membantu mengurangi resiko obesitas. Yang keempat, menurunkan resiko diabetes. Yang kelima, mendukung pencernaan tubuh yang sehat. 6. Mengurangi peradangan yang kronis. 7. Mampu mengurangi resiko kanker. 8. Mungkin menurunkan resiko kematian dini. Lalu, pengolahan serealia. Kelompok tanaman serealia dan kacang-kacangan akan menghasilkan biji sebagai produk hasil budidaya. Pengolahan sereal dikenal sebagai pemurnian, di mana proses pemurnian itu untuk menghaluskan biji sereal yang menghilangkan ledak dan kuman. Pemurnian atau meninggalkan zat putih yang sebagian besar mengandung karbohidrat. Contoh serealia yang diolah lainnya misalnya seperti beras. Jenis dan varietas dari serealia dan kacang-kacangan. Serealia terdiri dari padi atau Oryza sativa, lalu yang kedua jagung, yang ketiga gandum, yang keempat santel, yang kelima barley, yang keenam roge, yang ketujuh oat, yang kedelapan padi liar. Lalu di bagian kacang-kacangan yaitu ada kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang gude, kacang merah, dan lain-lain. Komposisi kimia pada serealia yaitu sumber karbohidrat utama di dunia. Kacang-kacangan yaitu sebagai sumber protein nabati, meskipun beberapa juga dipakai sebagai sumber minyak. Contohnya kacang kedelai dan kacang tanah. Komposisi kimia serealia dan kacang-kacangan yaitu ada komponen seperti energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, abu, kalsium, fosfor, besi, vitamin B1. Seperti contohnya yaitu pada beras, yaitu 366 kalori. Lalu 7,6 protein atau gram. Lalu beras 1 gram lemak. Lalu 78,9 karbohidrat, 0,4 gram serat, 0,6 gram abu, 59 mg kalsium, 258 mg fosfor, 0,8 0,26 mg vitamin B1 yaitu terdapat pada beras. Dan masih banyak lagi seperti gandum merah, jagung, kacang hijau, kacang tanah. Karbohidrat merupakan penyusun terbanyak dari serealia. Karbohidrat yang ada dalam serealia terdiri dari pati, pentosan, selulosa, dan hemiselulosa. Pati tersusun dari rangkaian unit-unit glukosa yang terdiri dari fraksi rantai bercabang, amilopektin, dan fraksi rantai lurus, yaitu amilosa. Protein. Bagian kedua terbesar penyusun serealia adalah protein. Protein tanaman dibagi atas 2 kelompok, yaitu protein cadangan dalam biji dan protein fungsional dalam bagian vegetatif dari tanaman. Protein cadangan dapat dibagi menjadi 4 fraksi berdasarkan urutan berlarut, yaitu albumin, protein larut dalam air, lalu globulin, lalu larut garam,
prolamin larut alkohol, dan glutelin larut dalam alkali dan asam. Lipid atau lemak. Pada serelia kandungan lipida tertinggi terdapat dalam lembaga dan lapisan aleuron. Kadar lipida beras 2%. Dari total berat terdiri dari lipida netral 77,3%, fosfolipid 16,5%, dan glikolipid 9,8%. Asam lemak oleat, liroleat, dan palmitat merupakan asam lemak utama dari lemak beras dan katul. Lemak dalam kacang-kacangan, misalnya kacang tanah dan kedelai, menempati persentase yang tinggi, sehingga lebih banyak digunakan sebagai minyak. Asam lemak penyusun minyak kedelai adalah palmitat 10,5%, miristat 0,4%, palmitoleat 1%, stearat 2,8%, oleat 20,8%, linoleat 56,5%, dan lenolenat 8%. Mineral. Kandungan mineral dalam tanaman bervariasi tergantung dari perbedaan komposisi dan ketersediaan nutrien tanah tempat tumbuh tanaman. Mineral yang banyak terdapat dalam serelia adalah kalium, fosfor, berelang, magnesium, klorida, kalsium, natrium, dan silikon. Sedangkan yang terdapat dalam jumlah sedikit adalah besi, seng, mangan, dan tembaga. Lalu vitamin. Kandungan vitamin dalam beras yang utama adalah tiamin, riboflavin, niacin, dan piridoksin. Selama penggilingan serelia, vitamin tersebut banyak yang hilang karena kandungan vitamin terdapat pada bagian aleuron. Kedelai cukup banyak mengandung provitamin A, yaitu karoten. Perubahan komposisi kimia. A. Karbohidrat perubahan karbohidrat selama penyimpanan. Yaitu yang pertama hidrolisa apati karena enzim amilase, yang kedua kurangnya gula karena respirasi, yang ketiga terbentuknya bau asam dan apek dari karbohidrat karena mikroorganisme. Lalu yang B, protein. Selama penyimpanan sebagai besar, nitrogen total tidak mengalami perubahan, akan tetapi nitrogen dari protein sedikit menurun. Yang kedua, kegiatan enzim proteolitik yang mengubah protein menjadi polipeptida kemudian menjadi asam amino berlangsung sangat lambat. C. Lemak. Yang pertama, kerusakan lemak dan minyak dalam biji terjadi secara oksidasi yang menghasilkan bau dan flavor pengik. Biji mengandung antioksidan yang cukup efektif dalam menangkal oksidasi, terutama untuk biji yang masih utuh. Lemak dalam biji akan dipecah oleh enzim lipase menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Lalu D. Mineral jarang berkurang atau meningkat selama penyimpanan kecuali fosfor. Fosfor yang terikat pada asam pitat tidak seluruhnya mempunyai nilai gizi dan ekskresi tanpa perubahan. Selama penyimpanan, kegiatan enzim pitase melepas fosfor dari asam pitat menjadi fosfor bebas yang dapat diasimilasi dengan mudah sehingga menyebabkan perbaikan nilai gizi. E. Vitamin. Serelia merupakan sumber vitamin B seperti tiamin, niacin, piridoksin, inositol, dan biotin. Lalu, selama penyimpanan tiamin banyak mengalami kerusakan, di mana kerusakan dipercepat dengan kadar air dan suhu yang tinggi. Riboflavin dan piridoksin lebih sensitif terhadap cahaya. Selama penyimpanan, vitamin A mengalami penurunan. Pengaruh temperatur lebih dominan dibandingkan dengan kadar air. Tokoferol dapat hilang selama penyimpanan dan dipercepat oleh kondisi penyimpanan yang jelek dan adanya oksigen. Perubahan sifat organoleptik. Beras yang disipat akan mengalami perubahan warna, bau, dan sifat makan. Suhu yang tinggi dan kadar air yang tinggi menyebabkan perubahan warna beras dari putih menjadi kecoklatan. Equality merupakan gabungan penampakan, kekompakan, keempukan, dan flavor. Pemasakan beras yang telah disimpan memberikan hasil nasi masak dengan ciri-ciri volume membesar, tekstur lebih keras, dan waktu pemasakan lebih lama.
Jadi cukup sekian